Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dimanapun kalian berada, saya hari ini mau ketemu 3 mahasiswa dari Indonesia yang datang ke Malaysia. Nah, saya mau ngobrol-ngobrol dengan mereka. Mereka asal dari mana, motivasinya apa, kenapa mau datang jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia. Oke? Coba deh kenalin diri dulu. Nama siapa, asalnya dari mana? Ya, nama saya Fitro Praedinza Muhammad. Saya asalnya dari Universitas Muhammadiyah Magelang, tentunya dari Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Berikutnya nama saya Irfan Rashid, biasa dipanggil Irfan. Universitas sama dengan Fitro, berasal dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kota juga berasal dari Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Saya Irza Riafatan, biasa dipanggil Irza. Ya, saya juga sama dengan mereka dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Sudah berapa lama nih di Malaysia? Hampir 1 bulan. Kalau dari itu sudah sebulan sih. Kita berangkat tanggal 6. Sebulan ya? Tanggal 6 ke sini, berarti sebulan. Dalam rangka apa ke sini? Pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Ini suaranya masuk nggak ya? Agak kerasan dikit kali ya. Iya. Pertukaran pelajar. Oh, mobility student gitu ya? Iya, mobility student. Ceritanya gimana tuh? Kok bisa sampai teman-teman semuanya bisa ngikut program mobility student? Ada seleksinya apa gimana? Cerita coba sharing ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman dari Agus Academy mungkin tertarik dengan kegiatan itu. Nah, kalau dari saya itu awalnya ada tes TOEFL yang diadakan oleh kampus. Jadi memang kebetulan gratis. Nah, saya ikut ya karena wajib ikut ya saya ikut saja. Waktu itu saya belum tahu hasilnya berapa. Nah, saya tahu hasilnya ternyata 587. Oh, Nah, tinggi ya? Iya, alhamdulillah. Tapi waktu itu saya belum tahu kalau ada program itu student exchange. Ya, tiba-tiba hari apa itu saya lupa, pagi-pagi langsung di WA. Ya, intinya Anda terpilih dalam program International Credit Transfer atau ICT. Iya. Jadi memang istilahnya tidak ada pemberitahuan lebih dulu, langsung terpilih. Langsung terpilih. Iya, langsung terpilih. Gitu. Kalau dari saya beda. Dari saya itu sebenarnya awalnya saya itu ada sosialisasi dari pihak kampus. Itu kayak ada program ISMA dari pemerintah. Nah, Apa itu ISMA? ISMA itu kalau kepanjangan saya agak kurang tahu. International student gitu, buat mahasiswa yang ada S1 dan juga ada yang dari vokasi. Itu ISMA itu kayak program dari pemerintah, bisa milih negara nanti yang mau dikunjungin. Itu kayak nanti ibaratnya kayak mobility juga, sama mobility student 1 semester. Tapi bedanya itu negaranya milih. Sama universitasnya milih. Ntar ada gitu, dan juga ada proker-prokernya tertentu. Kalau dari saya itu sebenarnya awalnya saya mau mengikuti itu, tapi waktu kayak tesnya kan saya pakai TOEFL sama Duolingo. Nah kan kebetulan TOEFL saya nggak begitu nyampe buat ISMA-nya, habis itu saya pakai Duolingo. Nah untuk buat Duolingo itu saya tuh hampir gagal 2 kali. Habis itu padahal kesempatnya cuma 2 kali. Nah maka dari itu pendaftaran ISMA-nya itu udah lewat. Nah, tapi saya karena gagal ini saya harus tes 3 kali. Dan itu dimasukin ke pihak kampus sama program ini, program kampus ini. Oke. Menarik juga. Kalau Esi gimana? Kalau saya sih hampir mirip sama Fitro sih. Saya punya apa ya? Waktu itu kan lagi cuti itu ya, lagi libur itu ditelepon aja. Dapat telepon ke Anda, mau ikut nggak nih? Lolos. TOEFL-nya itu walaupun mepet. Berapa TOEFL? 497 kurang 3 angka buat 500. Akhirnya saya ngambil TOEFL lagi itu. Itu TOEFL beneran atau TOEFL like? TOEFL like. Enggak tadi, TOEFL beneran. TOEFL beneran? Ya, berarti TOEFL yang beneran. bayar 2 juta lebih gitu? Ya, dibayar kampus ya. 2 jutaan gitu kan ya? Iya. Soalnya kalau pembayarannya dari ITS bukan? Oh bukan. Oh, berarti TOEFL prediction. Kemungkinan itu full prediction. TOEFL prediction ya, karena kalau TOEFL beneran tuh harganya sekitar 2.800.000. Biasanya diselenggarakan tuh hanya oleh ITS. Dan dia kalau misalkan yang diselenggarakan oleh institusi-institusi biasanya prediction TOEFL. TOEFL like mungkin ya. Oke. Tapi itu sudah bagus karena memang TOEFL like itu adalah ajang untuk latihan sebelum kita ngambil TOEFL yang sebenarnya. Oke, menarik banget.
Tapi yang jadi menarik adalah gini, kalian bertiga ini bisa semesternya sama nggak nih? Sama kecuali yang Vitro. Kecuali gitu. Saya semester 3. Semester 3. Semester 5. Semester 5 semester oke. Semester 3 sama semester 3 ini bisa bareng ketemu di Malaysia. Ini kalian di kampus rundingan dulu mau ke Malaysia itu gimana ceritanya? Untuk sebenarnya kalau dari program kampus sendiri itu udah memberitahu kayak mempertemukan pelajaran di mana, jadi udah ditentukan oleh pihak kampus terlebih dahulu. Habis itu kita baru ketemuan. Jadi awal mulai kita bertiga ini tidak saling kenal. Awalnya tidak saling kenal. Paling kalau dengan Vitro mungkin agak tahu karena dia adik kelas saya SMA waktu SMA, jadi agak tahu sedikit. Gitu. Kalau buat Tirza kayak belum begitu kenal. Jadi kayak itu habis itu sebenarnya kan ada 5 orang, 3 orang cowok ini sama 2 orang cewek di kampus satu. Ya, cewek ada di Gambang. Ya di Gambang. Oke. Cuman dari 5 ini sebenarnya nggak ada yang kenal, habis itu baru dikumpulin jadi satu, habis baru itu kenalan. Iya. Oke. Yang ke UMP, yang milih UMP itu siapa? Karena emang ada kerjasama dari ada kerjasama dari pihak kampus. Oke. Yang ke Malaysia ini ada 5 orang aja atau berapa orang total? 5 orang aja. 5 orang aja UMP ini ya. Yeah. Awalnya ada 6, tapi yang satu itu karena awalnya dari pihak kampus bilang keberangkatannya kalau tidak Agustus September. Nah, akhirnya yang satu anak ini karena pada bulan Agustus atau September itu dia ada acara organisasi, akhirnya mengundurkan diri, tidak ikut organisasi. Iya, ikut organisasi. Sayang banget ya. Iya. Padahal saya nggak tahu ya organisasinya sepenting apa, tapi memang organisasi penting ya, bagus ya untuk melatih managerial skill, leadership skills itu. Tapi rasanya kalau dibandingkan ke luar negeri itu worth it mana gitu ya. Nggak tahu lah pokoknya. Kalian sendiri yang menilai ya mana yang lebih apa? Memorable, yang lebih worth it kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya banyak nggak sih teman-teman dari kalian ini yang pengen keluar negeri, atau sedikit orang atau banyak orang gitu? Terus tantangannya apa selama mengikuti program ini? Coba ceritain deh. Kalau teman-teman yang ingin ikut itu sebenarnya kalau dari teman saya itu ada beberapa. Jadi kayak sebenarnya tuh dari pihak kampus itu menyiapkan sebuah program itu kayak buat persiapan kayak TOEFL nanti. Nah itu beberapa orang tuh ada yang ikut. Tapi karena ibaratnya kayak niat di awal, tapi kayak buat konsisten itu kan susah. Jadi kayak cuma beberapa aja yang kayak survive gitu. Yang lain seleksi kayak, alam ya. Iya, seleksi alam ya, betul. Memang kayak begitu. Oke. Menarik banget. Terus kalau dari yang semester 3, kenapa udah semester 3 udah motivated ikut program kayak begini kan? Yang lain semester 5 gitu. Iya, kalau gimana kira-kira? Kalau motivasinya ya, saya cuma mikir waktu itu kan saya diskusi dengan orang tua, istilahnya tuh ini belum pernah keluar negeri. Nanti kalau keluar negeri ya otomatis agak kerepotan, soalnya saya juga bukan orang yang biasa keluar sendiri kan. Iya. Nah, tapi saya bilang ya orang tua saya itu bilang tergantung kamu gitu. Soalnya nanti kalau istilahnya kalau orang tua yang menentukan enggak malah nyesel gitu sayanya. Iya. Nah, akhirnya saya memutuskan ikut aja gitu. Waktu itu saya cuma mikir ya keren bisa keluar negeri, student exchange itu seneng sama keren gitu aja. Saya motivasinya baru itu waktu itu. Iya. Kalau Indra gimana? Kalau saya sih lebih ke apa ya, chance ya, ini kesempatan gitu. Ya. Kesempatan lagi. Soalnya kan juga cara mengajar di Indonesia ini kan jelas beda. Terus juga mungkin saya bakal nemu hal yang baru di sana. Terus nanti saya implementasi di Indonesia gitu. Terus juga di sini kalau nggak salah itu yang bikin saya senang lagi itu karena jurusannya itu kalau nggak salah ada game development kayak gitulah. Development. Iya kayak gitu. Soalnya kalau saya di Indonesia itu saya dulu suka buat game ya, tapi kan sayangnya di kampus nggak ada. Terus nyari orangnya juga jarang. Nah, saya mikirnya tuh nanti di sini juga banyak. Iya, kalau di sini ada beberapa yang spesialis bikin game. Ya kayak gitu. Oh iya, tadi bilang cara ngajar beda gitu ya. Bedanya apa sih yang di Indonesia dengan yang di sini yang kalian rasakan itu? Perbedaannya apa? Kalau dari saya ya, yang saya rasakan jelas di sini. Kalau di Indonesia itu biasanya cara mengajar itu lebih ada materi dipelajari, dipahami, nanti ada soal tinggal jawab aja gitu. Biasanya modelnya ya soal jawabannya sudah ada di materi. Nah, kalau di sini ini dari
kalau lektur ya sama ya, cuma yang beda itu mungkin ketika mengerjakan tugas itu lebih ke mengaplikasikan apa yang sudah dipahami. Misal ada contoh studi kasus, nanti harus dijawab berdasarkan materi itu gitu. Tapi tidak bisa benar-benar nyontek, tidak bisa karena harus ya? Harus sudah paham paling tidak. Paling paham. Jadi memahami materinya yang paling utama gitu. Iya, bukan menghafal. Oke. Terus kira-kira menurut Irfan sulit mana nih dengan belajar di sini dengan di Malaysia dengan di Indonesia? Kalau menurut saya sih mungkin lebih sulit di sini ya, karena kalau di Indonesia itu kan kita menggunakan bahasa sehari pakai bahasa Indonesia. Kalau di sini kan kita kayak hal baru dengan bahasa Inggris, karena kelas nasional menggunakan bahasa Inggris. Habis itu juga kalau kita kan mungkin terbiasa menggunakan bahasa Inggris itu hanya kosakata sehari-hari. Kalau kita waktu belajar mengajar itu kan bukan kosakata ada yang jarang dipahami, jarang didengar ataupun gitu. Nah, itu juga sih. Berarti bahasa Inggris penting juga ya? Penting. Jadi teman-teman semua nih ya. Teman-teman semua, halo. Teman-teman semua kayaknya bahasa Inggris memang penting banget. Jadi jangan sampai lupa ada kesempatan belajar bahasa Inggris, juga terus tingkatkan kemampuan bahasa Inggris ya. Oke, kalau dari Isra apa yang menurut beda antara yang di Malaysia dengan di Indonesia? Jelas teknologinya. Teknologinya gimana Jadi sih? kayak contoh di Indonesia tuh pakai aplikasi apa, ini toolsnya juga kalau di sini juga beda. Di sini juga udah mulai pakai apa itu? Waktu disebutkan juga pakai Visual Project, terus juga di sini Java ya untuk awalannya itu. Walaupun kita ini ngambil mata kuliahnya belum ada programan sih, tapi untuk dari peralatan yang baru di sini itu SAP itu ya, mungkin SAP. Ya, saya belum begitu paham mungkin. Oke. Oke, bagus sekali ya. Berapa lama di sini? Satu semester, sekitar 5 bulan ya. Mungkin Februari balik ke Indonesia. Oke, Februari. Next semester ya. Oke, sekarang yang terakhir nih. Harapannya apa nih dari mengikuti kegiatan ini? Teman-teman semua yang bertiga nih, harapannya apa? Kalau saya sih jelas lah pengalamannya itu ya, mantepin ya di sini digasken. Digasken gitu ya. Yang banyak itu ya. Terus kalau Irfan, harapannya apa dari kegiatan ini? Kalau dari saya sih mungkin lebih terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Habis itu kan kita kan yang lebih paham. Kita kan belum terbiasa kayak mikir langsung bahasa Inggris itu kan gitu. Terus itu juga dapat teman baru di sini kan kita juga belum tahu misalnya perbedaan pertemanan di sini dengan Indonesia itu beda apa enggak, sama orang-orang di sini juga gimana. Nanti mungkin menambah relasi yang banyak gitu sih. Relasi. Oke. Fitro? Kalau saya harapannya di sini sih bisa dapat ilmu baru lah. Sama bisa istilahnya kalau saya itu jadi orang yang lebih mandiri lah di sini, soalnya kalau di rumah kan biasa sama orang tua gitu. Jadi saya harapannya kalau di sini hidup jauh dari orang tua tuh bisa lebih mandiri gitu kalau saya harapannya. Oke, berarti keluarganya disapa dong, orang tua disapa. Halo Bapak Ibu. Halo Ma, Pa, Mas. Oke teman-teman, begitulah tadi ngobrol-ngobrol kita dengan 3 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Teman-teman bisa ambil kesimpulannya betapa pentingnya bahasa Inggris juga ternyata ya, karena bisa untuk sebagai sarana ya untuk bisa keluar negeri mengikuti kegiatan student exchange, international credit transfer atau semacamnya. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman ingin belajar bahasa Inggris atau ingin latihan tes TOEFL bahasa Inggris atau IELTS ya, kalian bisa melihat website namanya English Pass. Nah di situ teman-teman boleh melihat belajar dan juga melakukan tes percobaan sebelum teman-teman mengikuti tes TOEFL, IELTS atau TOEIC yang sebenarnya. Jadi bisa latihan di situ. Gimana caranya? Kalian tinggal klik saja www.englishpass.id dan kalian bisa milih program apa yang teman-teman ingin coba di situ ya. Oke, bye.